Di era serba terhubung ini, kita seringkali dihadapkan pada tontonan yang memusingkan. Perlombaan tak kasat mata untuk terlihat paling sempurna, paling kaya, atau paling bahagia. Lihat saja lini masa media sosial. Dipenuhi dengan parade gaya hidup yang menakjubkan, liburan mewah, tas branded, atau pencapaian karir yang seolah tanpa celah. Ini semua tak jarang menciptakan sebuah ilusi. Seolah standar kebahagiaan dan kesuksesan ditentukan oleh seberapa wah penampilan luar kita. Fenomena ini seringkali berakar pada satu hal yang sangat akrab di telinga kita. Apa itu? Yaitu gengsi. Sebuah dorongan kuat untuk diakui, dipuji, dan dianggap pempunya. Kita mengamati bagaimana banyak individu tanpa sadar terjebak dalam jebakan ini. Memaksakan diri membeli sesuatu di luar kemampuan, menolak bantuan karena malu mengakui kelemahan, atau bahkan memalsukan senyum demi citra. Gengsi itu ibarat topeng indah yang sebenarnya sangat menyesakan, membuat kita terus-menerus cemas akan penilaian orang lain. Namun, kita percaya ada kekuatan yang jauh lebih mendalam dan elegan daripada sekadar gengsi, yaitu harga diri. Ini bukan tentang apa yang kita miliki, atau seberapa banyak validasi yang kita dapatkan dari luar, melainkan tentang bagaimana kita menghargai dan menerima diri kita seutuhnya dari dalam. Pertanyaan krusialnya adalah, kapan kita harus mengalah dan kapan kita harus mempertahankan diri? Apakah mengikuti arus gengsi itu pantas demi pengakuan semu, ataukah ada cara berkelas untuk menjaga integritas dan harga diri kita tanpa harus kehilangan akal sehat? Mari kita selami lebih dalam soal gengsi, sebuah fenomena yang, kalau kita amati, seringkali menjadi akar dari perilaku yang kurang berkelas. Gengsi itu, pada dasarnya adalah keinginan kuat untuk diakui dan divalidasi oleh orang lain. Ini muncul dari rasa insecure yang mendalam, dorongan untuk selalu terlihat lebih atau sama dengan orang di sekitar kita, bahkan jika itu berarti kita harus memakai topeng yang menyesakan. Bayangkan saja, kita sering melihatnya di sekitar kita, bahkan mungkin tanpa sadar. Ada yang memaksakan diri membeli tas atau sepatu mahal hanya karena teman-teman sebayanya punya, padahal tahu betul tagihan bulanan sudah menumpuk. Ini bukan tentang kualitas barangnya, tapi tentang image yang ingin ditampilkan. Ada pula yang menolak bantuan atau saran, meskipun jelas-jelas kesulitan, hanya karena takut terlihat tidak mampu atau bodoh di mata orang lain. Mereka lebih memilih berjuang sendiri dalam diam, padahal solusi ada di depan mata. Yang lebih parah, gengsi bisa membuat seseorang berpura-pura tahu atau setuju dengan sesuatu, hanya agar diterima dalam sebuah lingkungan sosial atau komunitas tertentu. Mereka kehilangan originalitas dan mengorbankan pendapat pribadi, demi sebuah pengakuan semu. Puncak dari gengsi ini seringkali adalah ego yang tinggi, di mana sulit sekali untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Mengapa? Karena itu akan melukai harga diri yang dibangun di atas ilusi, membuat mereka merasa jatuh atau kalah di mata orang lain. Kita melihat dengan jelas bahwa perilaku ini pada akhirnya menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Gengsi adalah penjara yang kita ciptakan sendiri, membuat kita terus-menerus cemas akan penilaian orang lain, dan selalu mengejar standar yang tidak realistis. Ini adalah lingkaran setan yang menguras energi dan mengaburkan nilai-nilai sejati. Wanita berkelas memahami ini, mereka tahu bahwa validasi sejati datang dari dalam, bukan dari tumpukan barang mewah atau pujian kosong yang tak substansial. Mereka tidak butuh pengakuan semu, mereka tahu nilai dirinya. Setelah kita membahas gengsi yang menyesakan, kini saatnya kita bicara tentang fondasi sejati seorang wanita berkelas. Harga diri. Jauh berbeda dengan gengsi yang mencari pengakuan dari luar, harga diri adalah penghargaan yang mendalam dan otentik pada diri sendiri, yang datang dari dalam. Ini bukan soal berapa banyak pujian yang kita dapat, atau seberapa sempurna hidup kita terlihat di mata orang lain. Ini tentang bagaimana kita melihat dan menghargai diri kita sendiri, apapun kondisinya. Wanita dengan harga diri tinggi memiliki ciri-ciri yang sangat jelas dan menonjol.
Dan ini adalah indikator utama dari seorang wanita berkelas sejati. Berani menolak dengan elegan. Mereka tahu batasan diri dan tak ragu berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka, menguras energi, atau merugikan diri sendiri. Penolakan mereka bukan karena ego, tapi karena memahami kapasitas dan prioritas. Otentik dan apa adanya. Wanita berkelas tidak perlu memakai topeng atau berpura-pura menjadi orang lain. Mereka tampil apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Keaslian ini yang justru memancarkan pesona dan menarik orang-orang yang tulus. Bertanggung jawab dan belajar. Ketika berbuat salah, mereka siap mengakui dan belajar darinya. Tidak ada drama atau mencari kambing hitam. Ini menunjukkan kedewasaan dan kemauan untuk terus berkembang. Selektif dalam pergaulan. Mereka memilih lingkungan dan pertemanan yang positif dan membangun. Wanita berkelas tahu betul bahwa kamu adalah 5 orang terdekatmu, dan mereka tak ragu menjauh dari hubungan yang toksik atau hanya menguras energi. Mencari kedamaian batin, inner peace. Kebahagiaan mereka tidak bergantung pada materi atau status. Wanita berkelas menemukan kedamaian dan kepuasan dari siapa dirinya, bukan dari apa yang ia miliki. Mereka fokus pada pertumbuhan pribadi dan keseimbangan hidup. Singkatnya, harga diri adalah kekuatan dari dalam yang membebaskan seorang wanita dari tuntutan validasi eksternal. Ini adalah fondasi yang memungkinkan mereka menjalani hidup dengan integritas, ketenangan, dan kebahagiaan sejati, tanpa perlu berpura-pura atau terbebani oleh ekspektasi orang lain. Oke, kalau kita udah paham bedanya gengsi sama harga diri, sekarang penting banget buat tahu kapan kita sebaiknya mengalah dan kapan kita harus mempertahankan diri. Dua hal ini sering bikin bingung, padahal disinilah kuncinya jadi wanita berkelas. Ingat ya, mengalah itu bukan berarti kamu kalah, dan mempertahankan diri itu bukan berarti kamu egois. Justru, ini nunjukin kalau kamu punya kekuatan dan kebijaksanaan dari dalam. Mengalah dengan bijak dan berkelas. Mengalah versi wanita berkelas itu beda sama nyerah. Ini adalah tindakan yang kita pilih dengan sadar. Bukan karena takut atau nggak ada pilihan lain. Kapan sih kita mengalah? Misalnya, waktu kita beda pendapat soal hal kecil yang nggak penting banget. Kayak mau makan di mana, atau ada salah paham kecil yang gampang diselesain. Intinya, kalau kamu lihat suatu konflik cuma bakal jadi drama dan buang-buang energi, mendingan kamu mengalah. Mengalah di sini itu nunjukin kalau kamu bisa melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukti kematangan emosionalmu, kemampuanmu buat mendahulukan harmoni atau tujuan bersama di atas ego pribadi. Kamu mengalah bukan karena takut kalah, tapi karena kamu ngerti kalau ada pertempuran yang nggak perlu dimenangkan. Ini cara kita mengurangi konflik nggak penting, menjaga hubungan, dan nunjukin kalau kita fokus ke solusi. Bukan siapa yang benar atau salah. Ini bukti kamu punya kendali penuh atas emosi dan prioritasmu, dan itu berkelas banget. Di sisi lain, mempertahankan diri itu wajib hukumnya buat seorang wanita berkelas. Ini tentang menjaga batasan dan dirimu sendiri. Kapan kita harus mempertahankan diri? Kamu harus mempertahankan diri waktu nilai-nilai pribadimu dilanggar, harga dirimu diinjak-injak, atau integritasmu dipertanyakan. Ini termasuk kalau ada yang coba manipulasi kamu, pelecehan dalam bentuk apapun, perlakuan gak adil, atau ketika ada yang meremehkan kamu. Mempertahankan diri di sini itu soal menjaga batasan yang sehat. Lakukan ini dengan tenang, tegas, dan berkelas. Nggak perlu ikut-ikutan drama atau nurunin levelmu. Gunakan komunikasi yang efektif dan lugas. Sampaikan posisimu dengan jelas tanpa emosi berlebihan. Ini bukan soal balas dendam atau cari keributan, tapi lebih ke nunjukin kalau kamu menghargai diri sendiri dan nggak akan biarin orang lain seenaknya meremehkanmu. Ingat, kalau kita aja nggak menghargai diri sendiri, orang lain juga akan kesulitan menghargai kita. Jadi, intinya, beda antara gengsi sama harga diri itu jauh banget. Gengsi cuma bakal bikin kamu terbelenggu dan capek, karena terus-terusan ngejar pengakuan dari luar yang nggak ada habisnya. Sebaliknya, harga diri itu bakal membebaskanmu, ngasih kekuatan buat menjalani hidup dengan integritas, ketenangan,
dan kebahagiaan sejati. Nggak perlu lagi deh pura-pura atau pusing mikirin ekspektasi orang lain. Pilihan ada di tangan kita, mau terus-terusan ngejar pengakuan semu demi gengsi, atau milih membangun fondasi harga diri yang kokoh. Wanita berkelas sejati itu tahu nilai dirinya, dan itu nggak bisa dibeli pakai uang berapapun, juga nggak akan digadaiin cuma demi pandangan orang lain. Mereka fokus pada apa yang bikin mereka merasa baik, bukan cuma terlihat baik.